yang kedua. Baiklah sahabat Bawaslu sekalian, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada 2 tamu pasti. Sebelum saya memperkenalkan tamu kita pada hari ini, saya akan memberitahu bahwa tema podcast kali ini yaitu kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Apa ya peran mahasiswa? Ya. Nah, kita langsung saja perkenalkan 2 tamu kita, yaitu teman-teman dari mahasiswa dari perguruan tinggi mana nih? Kita boleh perkenalan Boleh, dulu? saya langsung saja Mbak ya. Iya. Saya itu Alvin Jarkasi Hussein Harahap. Kebetulan baru bulan 11 yang lalu selesai studi dan sekarang aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai ketua bidang organisasi. Ini teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Afizan. Sama dengan Kanda Alvin Jarkasi Hussein Harahap, saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di DPD YMM Provinsi Riau. Hafiz dan Alvin. Alvin. Wah, namanya Sangat demokratis sekali enggak? Nah, pemirsa sekalian, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Tahun 2020 kemarin kan ada pemilihan kepala daerah wali kota, dan juga tahun 2019 kemarin juga ada pemilu pemilihan presiden. Teman-teman kemarin itu menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya pada saat itu, atau disebut dengan golput. Bisa nggak jelaskan alasannya kenapa? Siap. Mulai dari siapa dulu Mbak? Saya atau dia? Saya dulu ya. Siap. Ya, 2019 pemilu sebagai warga negara tentu harus wajib untuk menyalurkan hak pilihnya karena sudah memenuhi kriteria. Begitu juga pada tahun 2020 waktu pilkada kita juga menyalurkan hak pilih kita. Karena bagaimana tidak, kita itu memiliki sistem di negara ini namanya demokrasi. Dan cara pergantian kepemimpinan, apakah kita ingin memilih pemimpin yang buruk, yang korup, yang baik, yang berintegritas, hanya disediakan melalui momentum elektoral. Jadi tidak mungkin sebagai anak muda, sebagai mahasiswa melewatkan momentum ini, padahal ini adalah momentum yang sangat-sangat sakral sekali. Maka kita, jangankan saya misalnya, teman-teman saya di IMM, kemudian teman-teman saya yang di Cipayung yang lain, ada HMI, kemudian PMI, kami dan lain sebagainya, kita juga justru ikut bersama-sama. Bahkan kita deklarasi damai, deklarasi untuk kemudian bagaimana agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Karena lagi-lagi konstitusi kita, sistem negara kita itu menyediakan hanya ruang demokrasi untuk melakukan pergantian kepemimpinan. Karena dalam demokrasi sirkulasi kepemimpinan itu menjadi hal yang wajib dan mutlak karena kita sudah sudah memilih demokrasi sebagai sistem negara kita dan keluar dari sistem otoritarianisme. Kira-kira begitu. Gimana? Bagaimana dengan Hafiz sendiri gimana? Oke, sesuai dengan pertanyaan dari Mbak tadi, bahwasanya mahasiswa, apalagi tergolong rata-rata mahasiswa, kebanyakan hari ini tergolong dengan pemilih pemula seperti itu, apalagi memanfaatkan momentum demokrasi di saat pemilihan pilkada dan wali kota di tahun 2020. Peran mahasiswa itu sungguh banyak sebenarnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kanda Alvin tadi, bahwasanya mahasiswa di pemilihan kepala daerah kemarin bukan hanya berkontribusi sebagai pemilih, bukan hanya berkontribusi sebagai penyumbang suara, namun juga banyak partisipasi aktif yang dilakukan oleh mahasiswa, terlibat menjadi penyelenggara, bahkan terlibat jadi kepengawasan di saat pemilihan pilkada tersebut, seperti itu. Jawabannya sangat-sangat super sekali. Ini yang pastinya bukan golput, ini menggunakan hak pilihnya. Kalau tidak memilih, mau jadi apa negeri ini? Benar sekali. Sama aja macam ini. Kalau kita mau nikah, kalau kita nggak milih kan nggak punya jodoh juga, Mbak. Iya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, itu sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman pada tahapan pemilu sebelumnya? Yang menjelang 2024 ya? Iya, yang kemarin. Yang kemarin. Sebelum pemilu 2019 sama pilkada 2020. Siap. Jadi ada banyak peran lah, seperti yang disampaikan sama Bung Hafizan tadi, bahwa
kita itu masih punya moral force ya. Artinya maju mundurnya suatu bangsa itu ditentukan oleh pemuda. Ada budaya politik tingkatannya misalnya. Pertama budaya apatis, dia nggak mau tahu. Kemudian ada budaya mobilisasi. Kemudian yang ketiga itu budaya partisipasi. Mahasiswa itu harus ada pada level partisipasi. Karena bukan cuma sekedar memikirkan diri sendiri, tapi juga bagaimana agar menyelamatkan masyarakat itu ikut terlibat dan menentukan masa depan bangsa. Misalnya pada tahun 2019, 2020 saya punya lembaga yang itu perkumpulan pemuda namanya LP2D. Nah, selain di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya sebagai pengurus, saya juga memiliki komunitas namanya LP2D yang itu hanya konsen untuk membahas dan mengkaji terkait dengan isu pemilu, isu demokrasi dan pemilu. Misalnya kita lakukan edukasi kan banyak melalui webinar, sosialisasi, bahkan pada saat itu masih bisa dibuka. Kita itu melakukan campaign anti politik uang dan tolak golput. Dan itu kami lakukan di tengah-tengah aktivitas masyarakat di Stadion Utama Provinsi Riau yang sedang melakukan Car Free Day saat itu. Kita bentang spanduk, kita jalan keliling stadion, kemudian kita suarakan, ayo masyarakat gunakan hak pilihnya, jangan golput, tolak money politik dan lain sebagainya. Itu masih di luar. Belum lagi misalnya kita itu di lingkungan kampus misalnya. Coba kalau kita di lingkungan kampus, kita berdiskusi banyak hal tentang demokrasi dan pemilu misalnya. Sejauh mana kemudian keterlibatan penyelenggara, mau Bawaslu, mau DKPP, mau KPU dan lain sebagainya, itu kita betul-betul harus menentukan mereka itu betul-betul menjadi wasatiyah kalau kata Muhammadiyah, tengahan kira-kira begitu ya. Karena kalau penyelenggara itu sudah ikut bermain, maka permainan panggung yang disediakan oleh penyelenggara ini justru akan rusak dan tidak akan indah kelihatannya. Kira-kira begitu. Gimana, Bung? Sangat membahas semangat kita ya, anti golput, anti money politik. Iya. Wah, program-program dari kalian ini sangat-sangat hebat sekali loh. Makanya kita sih berharapnya justru Bawaslu itu menjadikan kita mitra begitu ya, mitra dalam rangka bagaimana agar ke depan itu bukan hanya mitra-mitra Bawaslu yang dalam tanda kutip itu kurang partisipatif, tapi juga bagaimana agar penyelenggara pemilu itu mau KPU mau Bawaslu itu harus betul-betul menjemput bola begitu loh. Karena salah satu tolak ukur keberhasilan dari penyelenggara pemilu itu ketika tingkat partisipasinya masyarakat pemilih itu meningkat. Dumai kemarin mengalami kebablasan waktu pilkada, nggak sampai target yang ditentukan oleh RI 77,5 kalau nggak salah ya, 77,5, malah di bawah 60 kalau tidak salah. Mohon maaf nanti dikoreksi saja kalau keliru. Mana Bung? Oke. Sudah terlalu banyak sebenarnya yang dijelaskan oleh Kanda Alvin dan juga luar biasa juga apa yang beliau sampaikan. Terlepas jauh daripada itu, yang jelas peran mahasiswa itu balik lagi kita kaji mundur apa yang telah kami sampaikan awal, bahwasanya ketika peran mahasiswa itu aktif, ketika kontes demokrasi itu dilaksanakan, banyak hal sebenarnya, mulai dari bagaimana mahasiswa itu menjadi dan berperan penting kepada masyarakat. Tidak harus dituntut mahasiswa itu harus ikut menjadi penyelenggara, tidak harus dituntut mahasiswa itu menjadi orang-orang yang terlibat aktif di Bawaslu contohnya, KPU contohnya. Namun mahasiswa sudah jadi dirinya sebagai agent of change, sebagai orang-orang yang mencerahkan, dituntut untuk aktif dan memberi kontribusi nyata kepada masyarakat. Yang jelas orientasi berkaitan tentang pelanggaran-pelanggaran itu mahasiswa sudah terlibat aktif sejauh mungkin sekarang ini seperti itu. Bahkan kegiatan-kegiatan yang hari ini Bawaslu atau KPU laksanakan tidak terlepas dari kontribusi mahasiswa, mulai dari bagaimana partisipasi aktif mahasiswa yang ikut bersama mensukseskan pagelaran demokrasi yang telah dilaksanakan kemarin seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana tindakan teman-teman mahasiswa dengan adanya tim sukses paslon atau tim sukses partai politik yang melakukan money politik saat pemilu atau pilkada sebelumnya? Ini yang saya katakan sebagai mafia demokrasi. Dalam bukunya Juan Jeling itu dia menyebut dalam tanda kutip itu demokrasi kaum penjahat. Masalahnya itu saya ingin mengatakan bahwa mereka itu tidak memahami, bahkan tidak mengerti apa sebenarnya substansi dari demokrasi itu. Karena praktek-praktek yang mereka lakukan itu adalah praktek-praktek dari mobilisasi tadi, bukan partisipasi.
kalau mereka itu merasa penting ada keterlibatan, berpartisipasi, mensukseskan pemilu demokrasi, maka mereka tidak mungkin melakukan ini. Kita bisa belajar dari banyak hal, misalnya Korea Selatan dikenal sebagai trade center of demokrasi dunia misalnya. Kemudian kita bisa belajar dari Amerika misalnya dengan sistem electoral college misalnya. Kita bisa belajar dari banyak hal. Thailand misalnya, kalau di Asia Tenggara, kita itu jauh lebih baik, mampu mempertahankan sampai berapa kali pemilihan, dan kita tenang-tenang saja begitu loh. Tidak terjadi kudeta semacam di Thailand misalnya, berapa kali kudeta di sana. Itu hanya karena dengan alasan dalam tanda kutip alasan darurat, baru kemudian diambil alih. Ya sama aja dengan kudeta kan. Maka ke depan saya pikir kita jangan seperti negara India lah. Bukan cuma sekedar vote buying begitu ya, membeli suara, tapi juga mereka itu bahkan angkat harga suara saya segini. Sell buying, apa sih namanya itu? Pot sell, menjual suara. Apa kita ingin menjadi seperti negara itu yang tidak kemudian memahami apa tujuan kita berdemokrasi, substansi dari demokrasi dan lain sebagainya. Kita itu berdemokrasi, melakukan pemilihan karena kita sudah bosan dengan karakter pemimpin yang korup, kemudian yang nepotis, yang kolusi, yang korupsi dan lain sebagainya. Maka mereka itu adalah mafia demokrasi. Persoalan itu apakah mereka menjadi aktor? Tidak, tapi mereka hanya menjadi anjing-anjing yang akan menggerogoti demokrasi tanpa memahami apa yang menjadi substansi demokrasi, dan mereka hanya akan mendapatkan dan mereka yang mendapatkan keuntungan jangka pendek, yaitu memenuhi kebutuhan perut mereka sendiri. Habis itu nggak ada lagi, ditinggal mereka. Kira-kira begitu. Kalau untuk tindakan Anda sendiri terhadap... Oh jelas, waktu itu kita sudah lakukan misalnya. Kita kampanye soal tolak money politik misalnya. Kemudian kita bahkan ajak agar menggunakan hak pilihnya. Bahkan kami siap mau DPD yang Provinsi Riau, mau LP2D, dan juga berbagai perangkat instrumen gerakan mahasiswa yang lain itu, kita siap menjadi garda terdepan untuk melaporkan mereka-mereka ini yang melakukan, yang menggerogoti demokrasi. Karena mereka itu bukan hanya mempengaruhi diri mereka sendiri, masalahnya gitu loh. Dia itu mengajak orang lain, bayar orang lain dan lain sebagainya itu. Tapi persoalannya itu apakah kemudian ini yang dikatakan Burhanuddin Mutahir dalam beberapa penelitiannya itu, akhirnya masyarakat itu malas gitu. Malasnya itu kenapa? Toh setiap kali pergantian kepemimpinan nggak ada yang berubah, kok kita bosan? Itu tadi karena aktor-aktor atau para pelaku-pelaku di tingkatan lapisan bawah itu yang ikut campur untuk merusak demokrasi tadi itu lah gitu. Maka kita itu jangankan untuk mengawal, melaporkan yang melakukan pelanggaran nggak siap. Karena dalam Undang-Undang 717 itu baik yang memberikan dan yang menerima itu sama-sama terkena sanksi pidana. Persoalan itu apakah Bawaslu dan KPU tidak tahu ini? Tahu mestinya. Kenapa tidak ditindak? Fungsi Bawaslu apa? Kan kira-kira begitu. Maka ke depan itu saya pikir harus sama-sama berbenah. Bagaimana kita itu punya tujuan sama-sama. Jelas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita akan mengkhianati undang-undang dan Pancasila, sementara setiap hari kita agungkan dalam tulisan, kita puja-puji dalam ucapan, tapi kita hianati dalam tindakan? Maka mari sama-sama kita jadikan Pancasila itu sebagai ruh kita berdemokrasi. Kira-kira begitu, Mbak. Bagaimana dengan Hafiz sendiri bagaimana? Oke. Terkait perihal money politik, hoax dan lain sebagainya yang menyebabkan pelanggaran terkait kegiatan demokrasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak peran aktif yang dilakukan mahasiswa, apa yang disampaikan Bang Alvin tadi, mulai dari mahasiswa terlibat aktif untuk menolak money politik. Bahkan sering di saat penyelenggaraan demokrasi ada kegiatan deklarasi. Ya, deklarasi damai. Bukan hanya IMM saja, Kak. Namun seluruh OKP bahkan paguyuban juga ikut aktif bersama untuk menyelenggarakan kegiatan deklarasi. Ini bentuk partisipasi sebenarnya. Bahkan jauh daripada itu, peran masyarakat juga banyak sebenarnya. Hari ini terjadinya penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, masyarakat itu tahu. Pengawas juga itu tahu. Cuma masyarakat hari ini itu diberi pembelajaran, diberi bagaimana tentang permasalahan yang terjadi di saat penyelenggaraan pemilu itu. Kemudian dari hoax, kemudian dari money politik seperti itu. Masyarakat ingin melaporkan kemana? Ini yang terjadi sekarang ini. Masyarakat ingin melaporkan ke Bawaslu, masyarakat ingin melaporkan ke pengawas. Namun orientasi yang diberikan kepada masyarakat itu minim terkait
Bagaimana mereka melaporkan, teknis-teknisnya itu seperti apa. Terjadi hari ini itu seperti itu di masyarakat. Bukan masyarakat tidak mau melaporkan, bahkan ini sudah menyalahi konstitusi yang ada seperti itu. Masyarakat ingin melaporkan, namun ketika ingin melaporkan terjadi banyak hal-hal yang akan membuat diri mereka itu berpikir kembali untuk melaporkan hal yang telah terjadi tersebut. Bahkan berbagai macam hal yang sudah terjadi di berbagai macam daerah, contohnya kegiatan-kegiatan money politik itu tidak bisa kita apalagi ya menjadi hal yang tabu seperti itu. Bahkan sudah menjadi tradisi sebenarnya, mulai dari bagaimana si A dan si B merangkul temannya, ayo pilih ini uangnya. Apalagi peristiwa apa namanya, gerakan serangan fajar, gerakan subuh pula. Serangan fajar itu terjadi, itu bukan hal yang kita tidak tahu bersama, bahkan tahu sebenarnya. Namun bagaimana cara masyarakat untuk melapor itu menjadi hal yang paling urgen untuk kita kaji bersama, bagaimana hal ini bisa kita tindak lanjuti. Bukan hanya hari ini kita hanya orientasi, namun ketika teknis di lapangan tidak ada sama sekali peran-peran aktif itu. Sudah orientasi jauh-jauh, sudah terbentuk partisipasi, namun ketika di lapangan telah terjadi hal seperti itu, masyarakat diam karena permasalahan isi perut kita nggak tahu gitu. Kebutuhan perut itu kan gitu. Maka bahkan sampai suara itu dibeli dengan uang seharga 200.000 misalnya, 300.000 misalnya, mereka tetap memberikan suara mereka dengan anggaran seperti itu, bahkan mempertaruhkan 5 tahun ke depan. Seperti itulah terjadi hari ini. Maka kalau ditanya bagaimana peran mahasiswa terkait menanggulangi permasalahan, sudah banyak sebenarnya. Cuman bagaimana upaya kita bersama, sounding antara mahasiswa, OKP, dan lain sebagainya dengan Bawaslu, penyelenggara dan selainnya, untuk mengantisipasi hal ini akan terjadi kembali. Apalagi menuju 2024, yang seharusnya kita bersama-sama ikut ambil andil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, sehingga nanti tertibnya kegiatan demokrasi Indonesia sama-sama kita nikmati seperti itu. Luar biasa. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat bagaimana untuk melapor, itu pentingnya sosialisasi yang telah dilakukan, yang akan dilakukan oleh Bawaslu nantinya seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya, nah pada saat ini kan teknologi kan sudah canggih, sangat canggih sekali ya. Ada Podcast misalnya. Podcast, terus ada media sosial, ada Instagram, Facebook. Nah, bagaimana teman-teman sekalian dalam mensosialisasikan sadar pemilu ke masyarakat melalui media sosial? Bung Hafijan dulu atau saya dulu? Oke, siap. Jadi memang saya itu ingin mengatakan bahwa perangkat dan instrumen yang digunakan oleh negara ini lebih-lebih kepada penyelenggara itu belum cukup memadai. Penyelenggara, khususnya Bawaslu, justru itu melakukan sosialisasi dalam konteks pengawasan, partisipasi, edukasi dan lain sebagainya itu masih dengan menggunakan metode umumnya, dengan langsung berinteraksi dengan masyarakat di dunia nyata, kira-kira gitu ya. Tapi ada ruang-ruang kreativitas yang tidak mampu dalam tanda kutip itu dijadikan sebagai media, alat atau medium untuk mencerdaskan, mengedukasi masyarakat oleh Bawaslu. Kita bisa koreksi, misalnya ada akun podcast Bawaslu Dumai, followersnya subscribernya berapa, yang nonton berapa. Ada akun Instagram misalnya, yang like berapa, yang kasih interaksi berapa. Ada Facebook Bawaslu Dumai misalnya, yang komen berapa, yang like berapa, insight-nya berapa. Kan bisa dikoreksi sebenarnya. Pertanyaannya lalu kemudian, apakah upaya yang dilakukan oleh penyelenggara dalam tanda kutip Bawaslu itu sudah maksimal atau belum? Tinggal mau nggak penyelenggara pemilu Bawaslu melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri agar mencari dan menemukan apa formula-formula yang tepat ke depan misalnya. Oke, dalam konteks Bawaslu. Dalam konteks masyarakat saya pikir banyak kok yang justru influencer, kemudian selebgram dan lain sebagainya itu juga berpartisipasi mengajak masyarakat melalui followersnya masing-masing. Kita bisa bandingkan misalnya dalam tanda kutip misalnya, saya nggak ingin sebut nama, ada influencer yang followersnya itu sampai 10.000 dibandingkan dengan akun Bawaslu Dumai, perbandingannya gimana? Tinggal mampu nggak Bawaslu untuk mengajak dia ini menjadi mitra. Itu dia, mitra bagaimana agar masyarakat itu mendapatkan informasi melalui akunnya si kawan ini juga gitu loh. Karena kita ini kan semua bagian dari negara.
Kalau ini kepentingan negara, ayo sama-sama. Mau dia penyelenggara, toh penyelenggara cuma instrumen aja kok gitu loh. Cuma 5 tahun, habis itu ya jadi rakyat biasa. Ini kan semua titipan lah kalau bahasa agama kira-kira gitu ya. Maka banyak hal lah, mau sosialisasi lewat media, mau podcast, mau ini dan lain sebagainya, sah-sah saja saya pikir. Kami apalagi mahasiswa, mungkin followers kakak berapa? Followers. IG? Kalau IG, IG sudah saya tidak aktif. Ya, iya itu dia. Kalau saya itu misalnya, masalah ya. di TikTok, alhamdulillah lumayan ramai. Wah, ini bisa nih. Pastinya ya. Ya. Alhamdulillah, kalau saya pribadi, Ya. saya untuk mempublikasikan apa sih yang kami lakukan saat ini, Bawaslu lakukan saat ini apa. Oh, untuk masyarakat. Wih, luar biasa. Nah, makanya itu juga kami juga mahasiswa, saya punya followers misalnya 1.100, misalnya dia punya 1.400 ya, kalau nggak salah, 1.400. Ya bayangkan saja kalau kami itu misalnya apa namanya itu publish soal apa namanya itu tahapan-tahapan demokrasi, ngapain sih kita berdemokrasi, apa sih untungnya, apa yang bisa kita lakukan, kan artinya yang akan terjangkau itu kan akan lebih banyak. Nah, tinggal persoalannya itu mampu nggak penyelenggara dalam lebih khusus kepada Bawaslu dan juga KPU itu untuk merangkul dan mengkonsolidasikan semua kekuatan sumber daya ini untuk kemudian sama-sama menggelar pagelaran demokrasi yang sejuk, yang damai, bergembira, sehingga melahirkan pemimpin yang sidik, amanah, tablik patona. Kira-kira begitu lah, Mbak. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya di sini, jika gubernur atau wali kota yang sedang menjabat saat ini, mereka ingin mencalonkan kembali, namun mereka menekan ASN atau aparatur sipil negara untuk memilih mereka. Itu kan banyak tuh. Jadi bagaimana peran dari teman-teman sekalian terkait netralitas ASN? Oke. Bung Apijan dulu, tadi sudah saya. Ya. Baik. Sebenarnya permasalahan hari ini bagaimana gubernur ketika ingin masuk ke ranah 2 periode, kemudian bupati atau wali kota atau orang-orang yang sudah menjabat ingin masuk lagi ke pesta demokrasi untuk mencalonkan diri menjadi yang kedua periode atau yang lainnya seperti itu, kemudian ingin menekan ASN sebagai pemilih pasti yang nantinya dijadikan target sasarannya, yang kemudian nanti ketika hal itu tidak digubris oleh ASN, ancaman-ancaman pasti akan terjadi terhadap ASN tersebut. Nah, kemudian bagaimana upaya-upaya yang hari ini kita berikan untuk mengedukasi hal itu? Sebenarnya masalah edukasi ini sudah terlalu banyak, apalagi terkait netralitas ASN. Bahkan peraturan-peraturan dan penandatanganan apa segala macam terkait peraturan-peraturan yang mengekang sifatnya untuk ASN taati ketika dia menjabat menjadi pejabat publik, menjadi aparat negara. Kemudian hari ini hal yang mungkin bisa diselewengkan dengan mudah, yang mana pernah juga terjadi di daerah tempat saya juga, tempat saya tinggal, ASN ini terlibat aktif sebenarnya untuk pagelaran politik ini. Namun bagaimana upaya Bawaslu, upaya KPU untuk betul-betul memberikan edukasi yang matang dan juga memberikan hal-hal untuk kematangan berpikir para aparat-aparat ini untuk tidak terlibat aktif. Sehingga keterlibatan aktif ASN ini dalam ranah hal yang menyelewengi peraturan-peraturan negara ini tidak terjadi. Namun upaya yang sebenarnya terjadi hari ini minim sebenarnya. Nah, sounding-sounding yang aktif antara mahasiswa dan penyelenggara itu harus diupayakan segera sebenarnya. Bagaimana hari ini contoh ketika Bawaslu menjadi pengawas, apakah di ranah lapangan yang lebih aktif Bawaslu bisa tahu gitu. Contoh ketika Bang Alpin ASN, saya masyarakat, kemudian ada kakak dari perwakilan Bawaslu, apakah Bang Alpin akan menceritakan atau merangkul saya untuk memilih orang yang dipilihnya di depan kakak? Kan tentu tidak. Tentu caranya ketika kakak tidak ada, maka dia baru merangkul saya seperti itu. Tempat gelap ya? Iya. Dibawanya diculik ya kan? Dibawanya seperti itu. Namun bagaimana dia ingin merangkul orang, tentu kan Bawaslu atau yang lain tidak tahu. Cuman bagaimana saya sebagai orang yang telah diedukasi oleh penyelenggara, diedukasi oleh orang-orang yang pengawasan untuk betul-betul mengerti bahwa abang ini orang ASN gitu. Abang ini orang
yang betul-betul harus menaati peraturan. Nah, bagaimana upaya saya untuk melaporkan orang ini? Tentu kan harus ada tata tertib peraturan-peraturan yang ditaati untuk melapor seperti itu. Nah, bagaimana hal ini betul-betul ditaati atau dimengerti oleh masyarakat? Itu sebenarnya bukan hal yang tabu. ASN itu mungkin hari ini makin banyak yang ikut aktif. Apalagi dalam 2024 ya. Iya, apalagi 2024 ini udah sangat-sangat mengerikan. Belum 2024, 2022 saja udah aktif kampanyekan orang yang ingin mereka branding mulai hari ini seperti itu. Kemudian hari inilah tugas kita bagi mahasiswa, bagi masyarakat, dan bagi seluruh orang-orang yang menyatakan dirinya adalah warga negara Indonesia, betul-betul membuat demokrasi itu aman, damai, nyaman, sehingga tidak ada lagi pesta-pesta demokrasi di Indonesia yang mengerikanlah sifatnya seperti itu. Hari ini upaya kita bersama. Iya, saya pikir sih soal netralitas ASN menjadi PR bersama lah ya. Kalau hari Minggu mereka nggak ASN misalnya, mereka udah jadi warga biasa. Sabtu Minggu. Ya Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu. Kalau penyelenggara menjelaskan bahwa ASN itu melekat 24 jam. 24 gitu ya? jam ya. Oke. Kalau penyelenggara itu jam kalender misalnya gitu ya. Ya mau jam 12 pun kalau seandainya ada ini mereka harus datang gitu ya. Tapi ini yang sama, saya ingin analogikan begini kira-kira. Saya itu punya istri, kakak misalnya. Saya itu peserta pemilu, kakak ASN. Apakah kita harus bercerai pada saat momentum elektoral atau pemilihan, atau justru kita jujur dengan diri kita sendiri dan mencintai demokrasi, dan kita berjanji akan mengikuti aturan-aturan dan tahapan demokrasi? Dah, saya pikir di situ. Kalau soal pelanggaran netralitas ASN, ya kita mau bongkar itu, bahkan sudah menjadi rahasia umum lah ya. Nantilah 2023 kami bongkar semua nanti. Nah, kira-kira gitu. Terkait apa yang dikatakan oleh Hafiz tadi, kan ada pertanyaannya ke Bawaslu, apa sih upayanya? Dan untuk upaya Bawaslu sendiri terkait netralitas ASN, itu Bawaslu sudah menyurati semua lembaga yang ada di Kota Dumai untuk melakukan pencegahan bahwa ASN itu dilarang untuk turut serta. Mereka mempunyai hak pilih, tapi mereka karena ASN sudah melekat di diri mereka, itu netralitasnya harus dijaga. Dan seperti yang kita ketahui, mungkin sudah banyak dipublikasi ya dari banyak ASN yang kena sanksi gitu ya. yang tidak netral. Saya rasa Bawaslu sudah sangat maksimal untuk melakukan pencegahan seperti itu. Karena kan sudah melakukan surat pencegahan nih semuanya, seluruh lembaga. Apa harapan teman-teman mahasiswa terkait pemilu serentak tahun 2020? Ini sama seperti ketika saya jatuh cinta kepada seorang perempuan, bahwa saya itu menitipkan harapan kepada dia agar saya itu berbahagia, bersenang-senang ketika saya menikahi dia dan menjalani kehidupan ini penuh dengan cinta. Sama juga seperti demokrasi. Saya menginginkan sekali bahwa kejujuran setiap kita semua warga negara itu untuk betul-betul memahami demokrasi sebagai momentum untuk melakukan perubahan, bahwa kita itu sebagai manusia menginginkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Baik dalam tanda kutip, misalnya pesan-pesan agama mengatakan beruntunglah orang-orang yang lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya, dan akan jauh lebih beruntung ketika dia mampu menentukan hari besok lebih baik daripada hari ini. Kira-kira saya titipkan harapan besar sebagai bagian dari sebagai warga negara, bahwa mari sama-sama kita cintai, penuh kasih, sayang, demokrasi yang akan kita jalankan 2024. Kira-kira begitu. Jangan satu lagi, jangan sampai kita tega melihat dan menyaksikan tangisan jeritan batin Pancasila, kata Buya Syafi'i Mari. Terima kasih. Sangat mantap sekali. Oke, bagaimana dengan saudara Hafiz? Baik, saya tidak banyak harapan yang ingin saya sampaikan karena sudah terwakili dari Kanda Alvin. Yang kemudian apresiasi sebenarnya yang saya berikan kepada Bawaslu yang hari ini yang kami lihat bersama, Bawaslu menjadi lembaga terbaik gitu ya. Lembaga terbaik di Republik Indonesia terkait masalah kepengawasan. Apalagi banyak hari ini branding Bawaslu yang begitu luar biasa di media sosial, aktif dan lain sebagainya, yang hari ini bukan hanya masyarakat nikmati, namun kami kalangan intelektual dan mahasiswa-mahasiswa juga menikmati bagaimananya aktifnya Bawaslu di masyarakat seperti itu. Kemudian di 2024 untuk kegiatan kontes demokrasi yang akan kita
saksikan atau kita ikut terlibat bersama. Saya harapan terbesar bagaimana seluruh elemen masyarakat, seluruh organ-organ yang hari ini ikut terlibat nantinya betul-betul bisa merawat demokrasi yang sebenar-benarnya demokrasi. Jadi itu saja. Sekian. Oke, terima kasih Terima kasih. kepada Oh. Hafiz Hafizan. dan juga Bang Alvin. Alvin nggak? Alvin nggak? aja. Iya Alvin. Nanti nggak masuk DPT nanti kalau Alvin. Oh iya benar-benar berubah ya. Iya berubah namanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga nanti untuk pemilu serentak tahun 2024 itu berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah sahabat Bawaslu Kota Dumai, kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa bersama rakyat Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, saya Winasari Ayu mohon pamit undur diri. See you. Akhirnya.